Oke, selamat datang kembali di channel John Mandru dengan saya Pak John. Kali ini saya akan membahas materi kelas 7, matematika kelas 7, yaitu tentang himpunan. Jadi materi ini adalah materi yang sedang berjalan di sekolah ya. Jadi masih belajar tentang himpunan. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mulai pelajarannya. Nomor 1, perhatikan pernyataan berikut. Kumpulan binatang tingginya lebih 2 meter. Kumpulan makanan yang enak. Kumpulan bilangan prima genap. Kumpulan siswa yang berkacamata. Oke. Yang merupakan himpunan adalah Jadi di sini kumpulan itu dikatakan himpunan jika mengandung arti yang jelas, anggota yang jelas, ya. Jadi kumpulan itu harus ada anggota yang jelas ya. Jadi contohnya nomor 1 nih, kumpulan binatang tingginya lebih dari 2 meter. Ada nggak binatang tingginya lebih dari 2 meter? Ada ya, kayak jerapah gitu ya. Jadi memang ada kumpulan binatang tingginya itu lebih dari 2 meter. Maka ini ada anggotanya, karena ada anggotanya bisa disebutkan dengan jelas, maka ini adalah himpunan. Oke, jadi ini adalah himpunan. Yang kedua adalah kumpulan makanan yang enak. Nah, di sini kalau kita lihat kata enak itu tidak bisa diukur, tidak ada hal yang bisa dipakai untuk mengukur tingkat keenakan suatu makanan. Jadi ini tidak jelas. Enak buat saya belum tentu enak buat yang lain. Jadi ini tidak jelas. Nah, ini bukan himpunan karena tidak ada anggotanya. Ya. Oke, yang ketiga, kumpulan bilangan prima genap. Prima genap, ada prima genap, yaitu berapa? Prima genap itu 2 ya. Jadi hanya 2 ya, karena meskipun anggotanya adalah 1 tapi ada anggotanya, maka ini adalah himpunan. Yang keempat adalah kumpulan siswa yang berkacamata. Ya, ada siswa yang berkacamata. Ya, kita lihat aja dia seorang siswa lalu dia berkacamata, maka dia masuk ke dalam kumpulan ini. Jadi ini adalah jelas, ini adalah himpunan. Jadi yang merupakan himpunan adalah 1, 3, 4. 1, 3, 4, jawabannya C. Itu untuk nomor 1. Kita kerjakan nomor 2. M adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Maka pernyataan berikut yang benar adalah, nah, kalau M itu adalah prima kurang dari 10, ya udah, boleh kita tulis dulu. M adalah berapa aja? Bilangan prima dimulai dari 1 itu bukan prima. Prima itu harus memiliki 2 faktor. 1 itu faktornya cuma 1. Kalau 2 itu faktornya 1 dan 2. Jadi faktornya ada 2, maka 2 adalah prima. 3 juga 1 dan 3, maka 3 adalah prima. 4, 1, faktornya adalah 1, 2, 4. Ya, karena faktornya ada 3, maka dia bukan prima. Maka prima yang lain adalah 5, 7. Apakah 9 prima? Faktor dari 9 adalah 1, 3, 5. Ada 3. Karena ada 3, maka itu bukan prima. Oke, ini saja yang kurang dari 10. Maka sekarang kita cek, apakah 1 anggota dari M? Ada nggak 1 di sini? Tidak ada. 2 bukan anggota dari M. 2 anggota dari M harusnya ya. Jadi yang salah. 3 bukan anggota dari M. 3 harusnya anggota dari M. 4 bukan anggota dari M. Benarkah di sini tidak ada 4? Ya benar. Maka ini adalah yang benar. Jawabannya di Oke. Kita lanjut nomor 3. R X di mana X itu antara 10 dan 25, tapi di sini ada sama dengan ya, maka 10 ikut, 25 juga ikut. Tetapi X itu adalah bilangan prima. Oh ya, oke. 10 itu bukan bilangan prima ya. Maka R itu dimulai dari 11 ya. 11, 13, 15 itu bukan prima karena faktornya 1, 3, 5, 15, ada banyak faktornya. Prima itu tadi faktornya harus cuma 2 saja ya. Jadi 11, 13, habis 13, 17, 19, 21 itu bukan prima ya, karena faktornya bisa 3, bisa 7 ya. Maka jawabannya adalah di 11, 13, 17, 19, 23 ya. Nomor 4. Perhatikan himpunan berikut. Oke. Himpunan bilangan caca kurang dari 1. Caca kurang dari 1. Caca itu dimulai dari 0. Oke. Berarti nanti kurang dari 1 ya, berarti hanya 0 saja. Oke. Emang pertanyaannya apa sih? Yang merupakan himpunan kosong. Oke. Apa himpunan kosong? Himpunan kosong itu himpunan yang tidak ada
anggota, tidak ada anggotanya. Nah, yang ini ada anggotanya apa? 0 ya. Jadi ini bukan himpunan kosong. Himpunan bilangan asli kurang dari 1. Bilangan asli itu dimulai dari 1. Jadi kalau kurang dari 1 itu tidak mungkin, maka ini adalah himpunan kosong. Oke, karena tidak mungkin ada anggota bilangan asli itu kurang dari 1. Himpunan bilangan prima yang habis dibagi 2. Prima habis dibagi 2 ada 2. 2 itu kan habis dibagi 2 ya. Jadi prima itu 2, 3, 5, 7 dan seterusnya ya. Oke. Himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ada nggak bilangan ganjil habis dibagi 2? Nggak ada ya. Jadi ini adalah himpunan kosong. Kalau himpunan kosong kita centang. Maka jawabannya adalah 2 dan 4. Jawabannya B. Oke, itu dia untuk nomor 4. Sekarang kita lanjut untuk nomor 5. H adalah himpunan faktor dari 12. Ya udah, boleh kita tuliskan anggotanya kok. A sama dengan 12 itu adalah 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4, 4 kali 3 ya kebalikannya lagi. Maka ini semua adalah faktor dari 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, sekarang pernyataan berikut yang tidak benar, yang nggak benar. 136 itu bukan anggota ya, bukan himpunan bagian. Ini adalah simbol himpunan bagian, bukan himpunan bagian dari H. Ini kita tulis dulu deh. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Sekarang kita lihat yang A. 136 apakah himpunan bagian dari H? Seharusnya himpunan bagian dari H. Berarti ini salah. 136 itu harusnya himpunan bagian dari H. Karena dibuat di sini bukan himpunan bagian, maka ini adalah salah. Yang B 112 itu himpunan bagian dari H, benar. 248 bukan, tidak ada 8-nya, berarti bukan. Ini benar. 3612 bukan himpunan bagian dari H. Ini salah juga ya. Jadi jawabannya ada 2 nih. Ternyata 36 sama 12 itu adalah himpunan bagian dari H. Jadi jawabannya A dan D ya. Karena dua-duanya merupakan pernyataan yang tidak benar ya. Itu untuk nomor 5. Nomor 6, cara mengerjakan ini kita gunakan himpunan bagian ya, yang mempunyai 2 anggota, maka kita pakai segitiga Pascal. Ini ada berapa sih T-nya? T-nya ada berapa? NT-nya adalah itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti kita buat sampai baris 5 ya. 1, 1, 1. Di situ 1 di sini, 1 tambah 1 2, di sini 1. Lalu di sini 1 tambah 2, tulis tengah-tengahnya 3, 2 tambah 1 3, 1 lagi ya. Selalu dimulai dari 1 ya. Terus 1 tambah 3, di tengah-tengahnya taruh 4, tulis 4, 3 tambah 3 6, ini 4, ini 1. Itu masuk 1 4 ya. Tadi ada sampai 5 ya, jadi kita buat sampai 5. 1, 5, ini berapa nih? 10, 5, 1. Cara menentukannya adalah, ini adalah banyak himpunan bagian yang 0 anggota. Ini yang 1 anggota. Ini yang 2 anggota. Ini 3 anggota, 4 anggota, 5 anggota. Nah, jadi yang ditanya adalah mempunyai 2 anggota. 2 anggota mana? 2 anggota ini ada berapa? 10. Jadi jawabannya adalah 10. Metode ini namanya adalah menggunakan segitiga Pascal. Itu lebih cepat ya daripada kita harus menulis satu persatu ya. Kita bikin dua-dua gitu ya. Jadi cara tercepatnya adalah menggunakan segitiga Pascal. Sekarang kita lanjut nomor 7. Perhatikan himpunan berikut. P itu X di mana X kurang dari sama dengan 11. X itu anggota bilangan ganjil kurang dari 11 ya, meskipun ada sama dengannya. Ada sama dengannya, 11 juga termasuk kalau dia ganjil. Nah, ternyata 11 itu adalah ganjil ya. Jadi kita tulisan aja dulu anggotanya, dimulai dari 1 ya, bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9 sampai 11.
Kenapa 11 ikut? Karena ada sama dengannya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang Q. Q itu X di mana X kurang dari 15, di mana X itu anggota bilangan prima. Yuk kita langsung list. Bilangan prima itu dimulai dari 2, habis 2, 3, 5, 7, 9 tidak termasuk ya, 11, habis itu 13. Oke, sampai sini saja. Oke, R adalah himpunan bilangan asli. Kalau bilangan asli, nah ini tidak ada batasan, berarti bilangan asli itu dimulai dari 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Tidak ada batasannya. S itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Jika B 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7, maka himpunan di atas yang dapat menjadi himpunan semesta dari B. Nah, artinya sekurang-kurangnya di anggota itu ada 2, 3, 5, 7. Baru dia boleh memenuhi menjadi himpunan semesta dari B. Nah, sekarang kita cek mana yang ada 2, 3, 5, 7. Di sini ada nggak? 2, duanya nggak ada. Oh, ini nggak bisa. Duanya nggak ada ya. Di sini ada 2, 3, 5, 7, 11, 13. Oke, yang penting minimal ini semua harus ada. Berarti ini boleh. Terus ini ada nggak semua nih 2, 3, 5, 7? Ya ini ada ya, sudah pasti ada. Ini boleh. Ini ada 2, 3, 5, 7. Duanya tidak ada. Ini tidak boleh. Jadi yang boleh adalah Q dan R. Q dan R jawabannya C. Oke, sekarang yuk kita kerjakan nomor 8. M adalah X di mana X itu antara 13 sama 19 sampai 19, dan di mana X itu anggota bilangan kelipatan 2. Kalau kelipatan 2 yuk kita tuliskan dulu, tapi antara 13 sampai 19. Kelipatan 2 antara 13 sampai 19 adalah setelah 13 berapa? 14, 16, 18. Iya, sampai sini saja. Oke, N. Sekarang N itu adalah X di mana X kurang dari 20, X anggota bilangan asli kuadrat. Jadi bilangan asli kuadrat. Bilangan asli itu adalah dimulai dari 1. Maka kalau kuadrat berarti 1 kuadrat jadi berapa? 1. 1 kali 1 ya, 1. 2 kuadrat, 2 kali 2 berapa? 4. 3 kuadrat, 3 kali 3 9. 4 kuadrat, 4 kali 4 16. Udah cukup ya? 5 kuadrat, 5 kali 5 25. Tapi di sini kurang dari X-nya itu kan hasil dari bilangan asli kuadrat. Dan dia harus kurang dari 20, maka sampai di sini saja. Oke, maka A gabung N, artinya digabung ini kalau ada yang sama cuma di list sekali saja. Itu arti gabungan ya. Jadi M gabung N adalah dimulai dari yang terkecil 1, 4, 9. Sebelum 16 ada 14 ya, 14, 16, 16 nya ada 2, tulis sekali saja, 18, itu artinya gabungan ya. Jadi jawabannya adalah A, B ya, sip. Nomor 9, diketahui NC 23, ND 18, NC gabung D 32, maka NC iris D adalah, oke, kita pakai rumus boleh ya. Rumusnya apa sih? Rumusnya kalau N C iris D adalah NC tambahkan dengan N D lalu kurangkan dengan N si C digabung dengan si D. Nah, kalau ini yang ditanya adalah gabungan, ini pindah ruas dari min jadi plus, ini pindah ruas ke sini jadi min. Jadi kalau ditanya irisan ya udah di sini gabungan. Kalau ditanya gabungan ya udah di sini irisan. Sementara ini sama ini tetap sama. Itu dia rumusnya. Jadi langsung kita masukkan angkanya. NC berapa? 23 tambah ND-nya adalah 18 dikurang NC gabung D adalah 32. Jadi berapa ini? 23 tambah 18 adalah 51 kurang 32 sama dengan 19. Ya nggak sih? Salah ya? Kok nggak ada jawabannya? 19. Oke, 23 18. 23 18 itu, oh iya sorry, ini 41 ternyata guys.
41 kurang 32 adalah 9 saja. Oke, jawabannya adalah B. Oke, itu dia nomor 9. Kita lanjut lagi nomor 10. Nomor 10. Oke, nomor 10. S adalah 1, 2, 3 sampai 10. G adalah 1, 3, 5, 7, 9. H adalah 2, 3, 5, 7, 10. Komplement dari G iris H. Komplement itu adalah yang bukan G irisan H. Ya udah kita cari dulu G irisan H. S ini semesta ya tadi ya. Jadi bilangannya 1 sampai 10. Oke. G iris H. Mana G iris H? Artinya ada di G dan ada di H. Oke, manakah itu G iris H? 1, 3 ya, 3, habis itu 5, habis itu 7. Oke, ini dia G iris H. Lalu komplement artinya yang bukan ini tapi ada di semesta. Berapa aja? 1, 2, 4, 6, 8, 9. 1, 2, 4, 6, 8, 9. Oh iya, sama 10 juga. Oke, jawabannya adalah A. Gitu ya tentang komplement ya. Jadi kalau ini di komplement, maka ini artinya bukan ini tapi dari semesta. Oke, nomor 11. Perhatikan diagram Venn berikut. Ini semestanya semuanya. Ini adalah lingkaran kecil yaitu L, lingkaran besar adalah K. Maka H gabung L. Oke, sebenarnya ini bukan H ya, ini K ya. Oke, salah. Ini K. K gabung L adalah ya udah digabung. Ini gabung ini. Ya kalau digabung berarti tetap K. Kenapa? Karena L sudah di dalam K. Jadi kalau digabung ya tetap K ya. Ini dia jawabannya. Ya, kalau ini kan ini namanya himpunan bagiannya. Jadi L itu himpunan bagian dari K. Ya, jadi semua anggota L itu berada di K. Maka K itu lebih luas sehingga jawabannya adalah K. Oke, itu dia nomor 11. Sekarang kita lanjut untuk nomor 12. Perhatikan diagram Venn berikut. Oke, ini semestanya, ini A, ini B, ini 1, 2, 3, 4 itu yang di luar ya. Oke, A iris B. A iris B mana? Wah, ini gampang banget ya. Iris itu artinya daerah yang ada di dua-duanya, ada di A dan B. Apakah ini A dan B? Iya, ini dia A dan B. Ini adalah irisannya, maka jawabannya adalah 3. Oke. Nomor 13, perhatikan diagram Venn berikut. A kurang B. Oke, A kurang B itu artinya ini bukan kayak pengurangan bilangan ya. Ini tidak sama. Jadi A kurang B artinya anggota A lalu anggota A tetapi tidak ada di B. Anggota A tetapi tidak ada di B. Berarti anggota A saja. Jawabannya adalah ini. Ini kan anggota A juga, tapi ini ada di B. Ya, jadi A kurang B artinya anggota A itu, ini anggota A, tapi jangan ada di B. Berarti ini dibuang, maka jawabannya adalah 1, 4, 6, 9. Seret. Oke. Sekarang kita lanjutkan nomor 14. Oke, dalam satu kelas terdapat 35 siswa. Ya, berarti NS-nya 35 ya. Oke, ini mungkin ini soal cerita. Kita buat dalam diagram Venn aja, ya, dalam diagram Venn. Nah, ini diagram Venn-nya. Oke, ini semua semesta ya, semuanya ini semesta ada 35 orang. Oke. Nah, di sini kelompoknya adalah yang suka jajan es krim, EK, es krim. Nah, 23 siswa suka jajan gorengan di sini. 2 siswa tidak suka jajan es krim dan gorengan. Berarti tidak suka jajan dua-duanya. Berarti ini di luar nih. Ini 2 orang, ada 2 orang. Oke. Nah, sekarang yang di dalam saja sudah pasti 33 dong. Karena ini kan semua 35. 2 orang itu di luar, berarti di sini dan di sini itu kalau totalnya harus 33. 35 kurang 2. Oke. Nah, banyaknya siswa yang suka jajan keduanya. Berarti di sini. Yang ditanya adalah di sini berapa gitu. Oke, ini kita anggap X. Kalau nggak ada dikasih tahu, ini kita anggap X ya. Jadi X ini akan kita cari.
Yang EK itu es krim. Ada berapa orang es krim? Es krim itu ada 17. 17 itu ini semua termasuk di sini dan di sini. Jadi di sini kan udah ada X nih kita buat. Maka di sini sisanya adalah 17 itu dikurangi X. Begitupun yang G. G itu 23 semua. Ini kan daerah G juga ya. Jadi di sini udah X orang. Lalu sisanya di sini adalah 23 dikurangi X. Oke, sekarang gini. Kan tadi saya bilang ini semua berapa? 33. Kenapa? Ini 35 semua. 2 orang di luar. Berarti ini semua harus 33. Maka ini tambah ini harus 33. Ya. Jadi kita tuliskan di mana ya? Di sini aja deh. 17 kurang X ditambah X ditambah 23 kurang X. Ini harus 33. Oke, min X tambah X nih habis, nggak ada lagi. 17 tambah 23 itu adalah 40. 40 dikurang X itu harus 33. Nah, 40 kurang berapa supaya 33? 7. Berarti X adalah 7. Maka jawabannya adalah D. Ya, begitu dia caranya. Oke, yuk kita kerjakan nomor terakhir. Dalam satu kegiatan ekskul yang diikuti oleh 44 siswa diperoleh data sebagai berikut. Oke, 44 siswa itu adalah semuanya. Cuman ini ada 3 kelompok ya, nggak masalah ya. 3 kelompok, 1, 2, 3. Oke, ini yang bukan 3 ya, ini 2 juga. Oke, salah 1, 2. Oke, ini yang basket, ini yang pramuka. Nah, sekarang ada 44 semuanya ya, 44. Nah, 29 basket, 24 pramuka kita nggak bisa isi ya kan, kita harus mengisi yang suka kedua-duanya dulu ya. 16 siswa hobi kedua-duanya, berarti ini kita isi dulu. Basket ada berapa? Basket ada 29. Ini semua 29. Di sini udah 16. Berarti sisanya di sini dong berapa tuh? 13 ya. 29 kurang 16 yaitu 13. Di sini pramuka semua harus 24. Ini udah 16, maka sisanya di sini adalah 8. Oke, ini kalau ditotalin semua, pertanyaannya berarti yang tidak hobi dua-duanya kan di sini gitu ya. Nah, ini gampang, kita totalin aja nih semua. Ini tambah ini kan tadi 29 tambah 29 tambah 8 37. Sementara semua berapa? 44. Ya, berarti 44 dikurang 37. Jadi jawabannya adalah 7 siswa. Oke, 7 siswa tidak suka kedua-duanya. Oke. Itu dia untuk latihan soal mengenai himpunan ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.